Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Andika Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Lokal 2B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teori perkembangan empati menurut Mark Davis dengan dosen pengampu Ibu Lailatul Badriyah, SPSI MA. Materi yang pertama yaitu pengertian empati. Menurut Mark Davis pada tahun 1983, empati merupakan suatu reaksi individu pada saat ia mengamati pengalaman orang lain, yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Atau empati juga bisa disebut keadaan psikologis yang mendalam, di mana seseorang menempatkan pikiran dan perasaan diri sendiri ke dalam pikiran dan perasaan orang lain. Materi yang kedua yaitu komponen empati. Nah, komponen empati ini ada dua. Yang pertama yaitu komponen afektif, yaitu mengambil perspektif atau sudut pandang orang lain guna memahami permasalahan yang menimpa orang tersebut, atau bisa disebut juga sebagai penularan emosi. Komponen yang kedua yaitu komponen kognitif, yaitu mengacu pada keterampilan dalam mengenali emosi orang lain. Empati kognitif atau rekognisi emosi menggambarkan persepsi dan identifikasi akurat mengenai keadaan perasaan orang lain. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek empati. Nah, di sini ada 4 aspek empati. Yang pertama yaitu perspective taking. Artinya, pengambilan perspektif dari sudut pandang orang lain dan mengenai bagaimana individu memandang segala sesuatu dari sudut pandang dan perasaan orang lain. Aspek yang kedua yaitu fantasi atau imajinasi, merupakan kemampuan seseorang untuk mengubah diri mereka secara imajinatif dalam mengalami perasaan tindakan dari karakter khayal atau membayangkan dalam buku, film, dan cerita yang dibacanya. Fantasi merupakan aspek yang berpengaruh pada reaksi emosi terhadap orang lain dan menimbulkan perilaku menolong atau altruisme. Aspek yang selanjutnya yaitu empathic concern, yakni kepedulian empati yang mengacu pada respon emosional yang dialami individu dalam menyaksikan perasaan sakit atau suatu permasalahan yang dialami orang lain. Aspek yang keempat atau aspek yang terakhir yaitu personal distress, merupakan kecemasan pribadi yang berorientasi pada diri sendiri serta kegelisahan dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan yang dialami oleh orang lain. Menurut Mark Davis pada tahun 1983, alat ukur empati menggunakan model skala Likert berdasarkan aspek kognitif yang meliputi perspektif taking dan fantasi, serta aspek afektif yang meliputi empathic concern dan personal distress. Skala ini juga memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu favorable dan unfavorable. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang memiliki empati. Yang pertama yaitu penerima atau terbuka terhadap orang lain. Yang kedua menunjukkan sikap antusias. Yang ketiga yaitu bersedia untuk mendengarkan keluh kesah yang diceritakan oleh orang lain. Yang terakhir mengambil pendekatan positif dan afirmatif. Materi selanjutnya faktor-faktor empati. Faktor empati ini ada 6. Yang pertama yaitu sosialisasi, kedua mood and feeling, yang ketiga proses belajar dan identifikasi, keempat situasi dan empati, dan kelima komunikasi dan bahasa yang digunakan. Selanjutnya yaitu pengasuhan atau didikan dari orang tua. Materi selanjutnya yaitu proses empati. Yang pertama yaitu ada antecedent, artinya keadaan atau situasi yang memicu timbulnya empati. Yang kedua yaitu proses. Poinnya yang pertama yaitu non-cognitive process, artinya muncul tanpa memahami situasi. Yang kedua yaitu simple cognitive process, muncul dengan memahami situasi tapi tidak terlalu mendalam karena mudah dipahami. Yang ketiga yaitu advanced cognitive, dituntut untuk memakai kemampuan kognitif atau berpikir. Proses selanjutnya yaitu intrapersonal outcome. Poin yang pertama, affective outcome, artinya reaksi-reaksi emosional yang timbul ketika kita menanggapi pengalaman atau masalah orang lain. Poin yang kedua yaitu non-affective outcome. Proses yang terakhir yaitu interpersonal outcome. Nah, jika tadi intrapersonal outcome berdampak kepada diri individu itu sendiri, maka lain halnya dengan interpersonal outcome ini, yaitu berdampak kepada hubungan antar individu dengan orang lain. Bentuk dari interpersonal outcome yaitu perilaku menolong orang lain. Materi yang terakhir yaitu manfaat empati. Yang pertama yaitu seseorang yang mampu dengan baik mengambil perspektif, melihat dan memahami perasaan orang lain akan membantu menjauhkannya dari konflik sosial.
Yang kedua, empati cenderung menghasilkan komunikasi yang baik. Yang ketiga, empati menjadikan seseorang memiliki budi pekerti yang lebih baik. Yang keempat, mampu mengevaluasi hubungan-hubungan secara lebih positif dengan cara mengekspresikan pertemanan dengan baik. Baiklah, sekian materi dari saya mengenai empati. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya rekan-rekan semua.